3110 Epson. Kita coba nyalain dulu. Seperti apa perintah reset itu? Nah, di sini printernya sudah menyala dan terlihat lampu 2 ini berkedip merah ya. Berkedip secara berbarengan. Dapat diperhatikan, dan kita coba ngeprint dari layar komputer ya. Ini printernya sudah connect. Kita coba tes. Nah, coba tes. Nah, di sini terlihat ada warning, tulisannya service required. Ini tandanya printer history printingnya sudah penuh. Bagaimana cara resetnya? Ikutin video ini sampai selesai, jangan di skip biar gak kelewatan, karena software resetnya ini berbeda dari software yang lainnya ya, yang seri di bawah ini. Kita coba lihat software yang udah saya download ya sebelumnya. Nanti link downloadnya saya sediakan di deskripsi ya. Kalian ikutin bagaimana caranya. Ini softwarenya. Pertama-tama kita buka aplikasi ini. Nah, akan muncul seperti ini, unregistered versi. Jadi untuk software reset ini harus registrasi dulu ya. Caranya seperti ini. Yang ini bagian lisensi ID for registration ini kita ganti. Oke. Kita sampingkan dulu ya. Lalu kita buka yang Kaizen ini ya. Ini kita buka. Nah, sini ada kayak parent method name or lisensi key, lisensi ID. Nah, kita masukkan ke copy tadi ke bagian lisensi ID ini. Paste. Nah, terus kita klik new key. Copy lagi. Oke, kita masukkan ke sini ya, lalu klik oke. Nah, di sini sudah kebuka ya, di sini sudah kebuka. Lalu kita select, pilih printernya. Untuk printernya tadi L3110. Ini berlaku juga untuk L3101, 3101 dan 3150 ya. Kita pilih yang ini. Lalu oke. Nah, setelah itu seperti biasa kita buka ini, klik ini dan klik ini, was in pad counter. Kemudian ininya main pad counter sama pad counternya kita checklist, lalu klik. Oke. Nah, di sini kelihatan ya, history printingnya sudah 6346 ya. Memang maksimalnya dia 6000. Nah, udah melewati batas maksimal ya. Nah, lalu kita klik ini dan ini, klik ini, initialize. Oke. Nah, di sini when disebutkan klik counter will be in select. Oke. Nah, proses penghapusan history. Nah, kalau seperti ini kita ulang lagi aja, kita ulang lagi sampai berhasil ya. Kita coba-coba terus aja. Biasanya ini koneksi, karena koneksi dari kabel printer ke komputer. Memang sering kejadian seperti itu. Banyak yang bertanya juga sih ke saya, kenapa sih pas begitu mau ngereset kok ada tulisan not responding. Ya, itu cuma karena dari kabelnya saja. Saya juga sering sih kejadian seperti itu, hanya cabut colok pindahin portnya satu ke port yang lainnya gitu aja. Kalau dicabut juga dari port yang ke printernya, cabut terus colokin lagi. Ini seperti ini nih, lama nggak ada proses. Ini not responding pasti, nah kan not responding, kita cabut aja dulu, cabut dulu terus sudah colok lagi.
sih kejadian seperti itu yang saya alami. Ini tinggal kita klik lagi ini aja ininya, oke lagi. Nah kan udah selesai. Please turn off the printer. Kita matikan printernya. Nah, kita matikan printernya. Oke, mati layarnya, kita klik oke. Oke, ini kita close aja, udah selesai. Oke, kita coba nyalain lagi. Nah, ini lampu ini sudah tidak menyala lagi. Printer sedang proses cleaning ya. Oke, ini tandanya udah selesai dan di layar juga sudah tidak ada lagi warning apapun ya. Kita coba tes ngeprint satu lembar ya, dan sambil menunggu lampu ini standby. Nah ini tadi saya udah ada perintah printer ya, tuh dia udah otomatis ngeprint. Nah namun hasilnya putus-putus seperti ini ya. Ini hanya dari headnya aja. Biasanya karena nggak jalan, nggak, jadinya hasilnya seperti ini. Kita coba cleaning ya, head cleaning ya. Oke, selanjutnya bagaimana cara membuat hasil cetak printer tidak putus-putus seperti ini. Ini kelihatan, yang warnanya juga kelihatan ya, tuh putus, yang hitamnya juga bergaris. Yang bagian sini kelihatan sekali. Di sini nggak ada, harusnya ini ada tulisan. Di sini juga harus ada tulisan. Di sini juga. Ini terlihat putus ya. Kita coba perbaiki. Langkah awalnya setelah printer dinyalain, kita ke softwarenya dia sendiri dengan cara klik kanan, printer preferences, maintenance, klik head cleaning. Biasanya kalau kasus seperti itu cukup menggunakan head cleaning aja. Kalau memang dengan ini masih tetap seperti itu, terpaksa kita gunakan yang ini. Kita coba yang ini dulu ya. Start. Oke, dan printer proses cleaning ya sedang berlangsung. Tunggu aja sampai yang di layar ini selesai penuh dan lampunya berhenti berkedip.
Kita tes print nozzle check patterns ya. Print dulu 1 lembar. Kita lihat hasilnya, mudah-mudahan bagus ya. Cukup 1 kali cleaning aja. Oke, sudah lumayan ya, warnanya sudah tidak ada putus-putus lagi, tapi yang hitamnya masih ada putus-putus tuh, masih ada putus-putus. Kita coba sekali lagi ya untuk yang blacknya ya. Coba sekali lagi. Tunggu lagi, kita masukin lagi kertasnya. Tunggu lampunya sampai berhenti berkedip lagi. Oke, sudah selesai. Coba lagi, nozzle lagi. Mudah-mudahan kali ini hasilnya maksimal ya. Oke, ternyata masih ada yang berlubang. Lubangnya sama seperti tadi nih. Mungkin memang headnya ya sudah lemah. Kita coba print menggunakan high quality ya. Caranya seperti ini. Ini kita main standarnya, kita ubah ke high quality. Oke, kita print. Ini proses printnya agak sedikit lebih lambat daripada standar ya, memang biasanya hasilnya lebih bagus.
hasilnya maksimal ya kalau menggunakan high quality ya. Habis ini kita coba bandingkan dengan yang standar ya. Oke, selesai. Kita coba print satu lembar lagi yang standar ya. Kita balikin lagi settingannya yang standar. Oke, kita print. Oke, dapat dilihat di sini. Ini hasil cetak standar ya, kelihatan memang terlihat bagus, tapi kalau didekatkan nih terlihat ada garis di bagian yang hitamnya ya, agak sedikit bergaris ya, berbeda sama hasil cetak high quality. Ini begitu rapih, gak ada celah garis sedikit pun, hasilnya sempurna. Oke, saya rasa sudah cukup ya permasalahannya untuk cleaning head. Ini kasus seperti ini biasanya headnya kotor, perlu dicuci, mungkin mampet ya, jadi standar dia print standarnya gak maksimal dan menghasilkan ya seperti ini, udah dari sedikit ya. Meskipun sebenarnya kalau seperti ini sih masih bisa lah dipakai, nggak terlalu parah ya, atau mungkin dalam waktu yang lama, pemakaian yang terus-terusan, ntar lama-lama mungkin bisa kembali normal, biasanya ada yang seperti itu. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih sudah menyimak video saya. Jika memang kalian suka dengan konten saya ini, silahkan like, comment, and subscribe agar konten saya, agar channel saya ini semakin berkembang ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.